Hal pertama yang dilakukan setelah terlahir kembali di akhir dunia adalah menjatuhkan seorang zombie wanita ke tanah, lalu memeluknya dan menghisap dengan liar. Hanya karena akhir dunia telah tiba. Aku baru saja digigit zombie dan mendapatkan jari emas. Selama berinteraksi dengan gadis cantik, aku bisa mendapatkan hadiah yang melimpah. Namun, para penyintas di tengah akhir dunia semua bersembunyi. Di mana aku bisa mencari gadis cantik? Dengan putus asa, aku menoleh melihat zombie wanita yang baru saja menggigitku. Zombie cantik juga tetaplah cantik, bukan? Selagi masih hangat, ayo segera lakukan. Aku bahkan mengagumi diriku sendiri atas pemikiran yang begitu berani ini. Memikirkan hal itu, aku langsung menjatuhkan zombie wanita itu ke lantai. Zombie wanita itu terbatasi gerakannya dan berjuang dengan sekuat tenaga. Melihat dia begitu membangkang, aku duduk tepat di pinggangnya yang ramping, menggunakan berat badanku untuk membatasi gerakannya. Namun, aku meremehkan kekuatan zombie wanita setelah dia berubah. Baru saja duduk, hampir terbalik. Membuatku hanya bisa menggunakan kedua tangan untuk meraih sesuatu dan menjaga keseimbangan. Secara naluriah, aku menggenggam bagian paling menonjol darinya dengan kedua tangan. Sensasi kenyal itu membuatku terbiasa untuk mencubitnya. Lalu aku menanamkan wajahku ke dalamnya. Saat itu, suara notifikasi sistem terdengar di pikiranku. Selamat, pemilik telah menyelesaikan interaksi intim yang tinggi dengan wanita cantik. Mendapatkan hadiah B. Cairan penguat fisik tingkat dasar. Ternyata benar-benar bisa. Selama berani, zombie bisa cuti melahirkan. Saya adalah Ning Chai Chen dari zaman kita. Setelah merasa bersyukur, aku tidak ragu sedikit pun. Langsung mengambil hadiah. Sebuah tabung cairan merah menyala muncul di depanku. Cairan penguat fisik tingkat dasar berwarna biru. Efeknya dapat meningkatkan fisik peminumnya. Meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan berbagai kualitas fisik lainnya. Sementara itu, memperkuat berbagai ketahanan tubuh. Melihat kecairan penguat di tangan saya meneguknya sekaligus. Sebuah rasa panas yang sulit diungkapkan mulai dari tenggorokan. Terus berlanjut hingga kemudian efek obat meledak dengan keras. Wah, panas sekali. Obat ini pasti bukan obat yang menyenangkan, kan? Saat itu saya tiba-tiba menyadari bahwa bokong saya terasa dingin. Melihat ke bawah, saya lupa bahwa saya masih duduk di atas tubuh si cantik. Tubuhnya sudah sangat dingin. Bahkan terasa dingin seperti sudah disimpan di dalam kulkas. Saat itu, saya yang merasa panas tak tertahankan tidak akan ragu lagi. Langsung saja seluruh tubuh saya seperti gurita, menempel di tubuh si cantik. Suhu dingin terus-menerus datang. Saya bahkan menggigil. Kakak yang menyedihkan. Kamu benar-benar gadis harta karunku. Saya mengeluarkan suara nyaman 2 kali. Lalu merasa pusing dan tidak bergerak. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Efek obat akhirnya mereda. Setelah bangun, saya memindai sekitar lingkungan. Akhirnya perlahan melepaskan bunga sekolah yang terjebak dengan erat. Bunga sekolah yang akhirnya mendapatkan kebebasan berteriak dan ingin menggigit saya. Diperkirakan sebelumnya terkurung dengan ketat. Membuatnya menumpuk banyak kemarahan. Terutama rasa panas yang membara itu. Membuat seluruh dirinya merasa tidak beres. Namun saya hanya mengulurkan satu tangan dan menahannya. Terlepas dari bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa menunjukkan kekuatan sedikit pun. Karena kekuatan saya meningkat. Saya mengambil sepotong kaca dari tanah. Melihat bayangan saya sendiri. Masih seorang pemuda tampan berusia 20 tahun. Sama sekali tidak terlihat seperti akan berubah menjadi zombie sebelumnya. Menundukkan kepala untuk melihat. Luka di lengan saya juga hampir sembuh. Zat obat yang meningkatkan ketahanan benar-benar bisa melawan penyakit zombie. Haha. Keadaan terdesak yang saya hadapi membuat saya terus menahan napas. Saat ini akhirnya bisa sedikit bersantai. Satu gelombang anjing dewa. Tunggu sistem untuk mengisi beberapa bahan. Lalu lihat apakah kita bisa menyelamatkan dunia. Memikirkan hal itu, aku tersenyum lebar. Menunduk melihat gadis harta karun yang terkontrol. Gadis harta karun tidak perlu dirayu atau dipuaskan. Jangan pedulikan saat perayaan. Bahkan tidak perlu makan. Dia benar-benar gadis harta karun. Tenang saja, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Gadis harta karun berjuang dan menggeram seolah-olah merespons. Melihat ini, aku tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu terharu olehku? Jadi, selanjutnya, mari kita mulai interaksi intim hari ini. Sambil berkata, tanganku sekali lagi meraih 2 petir penyelamat itu. Ding dong. Selamat, pemilik telah menyelesaikan interaksi intim dengan wanita cantik. Mendapatkan hadiah 1 botol air Nongfu Spring. Hadiah kali ini agak setengah hati. Ya, mari ambil dulu simbol merek dagang terdaftar. 1 botol air mineral kemasan 450 ml. Muncul di depan mata. Membuka tutupnya. Langsung meminum dengan rakus dari mangkuk besar. Rasanya cukup murni. Tidak heran dia adalah pengangkut air mata gunung. Semuanya adalah pekerjaan yang berat. Menghela napas ringan. Menaruh sisa air di samping. Saya bersiap untuk terus mendapatkan hadiah. Kali ini,
Tidak peduli bagaimana saya menggosok petir besar. Suara pemberitahuan sistem tidak berbunyi. Meskipun sensasinya masih sangat baik. Sangat dingin dan kenyal. Apa yang sedang terjadi? Saya sedikit panik. Apakah ini keterampilan yang sedang dalam pendinginan? Untuk memverifikasi pemikiran saya, aku menatap jam dinding. Namun, demi memudahkan saya dalam bertindak terhadap si cantik, mengeluarkan beberapa gulung perban medis. Mengikatnya dengan erat. Hanya saja, penampilan yang terikat ini entah bagaimana terlihat seperti karakter utama film dari sebuah pulau. Nyonya, Anda juga tidak ingin. Hai. Saya adalah seseorang yang mempelajari sejarah. Ikatan di depan saya pasti kebetulan. Menaruh si cantik yang terikat di atas kursi malas. Setelah duduk dengan baik, saya juga mengambil sebuah kursi santai. Duduk di depan bunga sekolah yang sedih. Kemudian setiap 1 menit, saya berinteraksi dengan bunga sekolah itu. Waktu berlalu perlahan. Untungnya, kondisi fisik yang sedih ini lebih kuat daripada orang biasa. Jika tidak, bermain sesering ini bisa jadi akan merusak permainan. 3 jam kemudian, suara notifikasi sistem akhirnya berbunyi. Tanganku juga kram. Waktu coldown 3 jam agak lama. Namun, itu masih bisa diterima. Jika dihitung, itu sekitar 8 kali sehari. Hadiah kali ini adalah sebuah kapak pemadam kebakaran. Menggenggamnya dan mengayunkannya. Rasanya pas di tangan. Sekarang saya juga memiliki senjata. Akhirnya, di dunia pasca-apokaliptik ini, saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Tidak lagi bisa mati kapan saja. Perut Kunki agak lapar. Tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan makanan nanti. Namun, hidup selalu sulit untuk sempurna. 2 interaksi berikutnya. Hadiah yang didapatkan tidak ada makanan. Sebotol air mineral. 1 lagi adalah obat untuk mengobati luka. Ini tidak bisa dibilang tidak berguna. Tapi barang-barang ini tidak bisa diandalkan. Minum setengah botol air mineral. Saya dengan hati-hati mendekati jendela. Membuka tirai yang menutupi. Di luar sudah malam. Terlihat dengan jelas bahwa semuanya adalah zombie yang berkeliaran. Kadang-kadang mengeluarkan teriakan yang menakutkan. Sebagian besar dari mereka adalah siswa yang sebelumnya. Di luar terlalu berbahaya. Lebih baik bertahan dan berkembang dengan baik. Malam ini berusaha keras bersama si cantik. Pertama, kita urus makanan dulu. 1 malam berlalu. Saya mendapatkan 2 hadiah lagi. Gadis harta karun tidak mengecewakan saya. Sebuah roti Prancis besar. Dan sebuah botol cairan penguat fisik tingkat dasar. Setelah menikmati sarapan dengan baik, saya menenggak cairan penguat itu sekaligus. Cairan obat merah menyala masuk ke perut. Kekuatan gaib yang besar segera meledak. Meskipun ini adalah yang kedua, masih membuat saya agak sulit untuk menahan. Namun saya sama sekali tidak panik. Dengan terampil memeluk gadis berharga saya. Sekali lagi merepotkanmu. Saya tersenyum sambil tertawa kecil. Menggeram seperti zombie. Bunga sekolah berteriak mengeluarkan protes. Seperti mengemudikan mobil di jalan yang sudah dikenal. Penguatan tubuh kedua berhasil diselesaikan. Saya dengan cepat mengambil meja. 1 tendangan langsung menghancurkannya menjadi serpihan. Saya sekarang benar-benar kuat sampai menakutkan. Sambil berpikir, tiba-tiba terdengar suara dengung besar dari luar. Ini adalah suara baling-baling helikopter. Apakah ini bantuan yang datang? Saya bersandar di tepi jendela. Dengan hati-hati membuka tirai. Ternyata di luar ada sebuah helikopter yang berputar di udara. Tak terhitung zombie tertarik oleh suara keras. Ada orang di sini. Cepat datang dan selamatkan kami. Ketika helikopter terbang melewati asrama, ada yang selamat. Mahasiswa dengan bersemangat meminta pertolongan. Seseorang di helikopter melihat mahasiswa yang meminta pertolongan, tapi hanya mengambil sebuah foto untuk membandingkannya. Kemudian terbang tanpa henti melewati asrama. Halo, ada orang. Mahasiswa yang meminta pertolongan berteriak lebih keras. Namun, helikopter itu tidak memberikan respons. Namun, suara pemohon pertolongan dengan cepat menarik sekelompok zombie. Saya berada di ruang perawatan. Suara jeritan menyedihkan yang samar-samar bisa terdengar. Mahasiswa itu seharusnya sudah tidak bernyawa. Helikopter masih berputar. Akhirnya melayang perlahan di atas sebuah gedung pengajaran. Tali segera dijatuhkan. Seorang pria berpakaian merek terkenal. Adalah seorang pemuda dengan ekspresi angkuh. Memanjat ke atas dari tangga tali yang terjatuh. Dia dengan senyum mengejek melihat ke arah asrama yang meminta pertolongan. Seolah-olah mengejek Wang Heng. Tubuh saya yang telah diperkuat. Penglihatan saya sangat baik. Dengan cepat mengenali identitas pria ini. Putra tunggal dari orang terkaya di kota Tianhai. Konon, kakeknya adalah kepala suatu distrik militer. Tidak heran ada helikopter yang datang khusus untuk menyelamatkan. Namun, sebelum saya sempat merenung, tiba-tiba muncul rasa dendam di dalam hati. Seiring dengan munculnya ingatan dari pemilik sebelumnya. Jadi begitu. Pemilik sebelumnya adalah diri saya yang melintasi waktu. Kamu akan digigit zombie. Ternyata ada hubungannya dengan anak konglomerat ini. Bahkan,
Si cantik sekolah juga digigit karena orang itu. Dulu, kami bertiga bersembunyi di ruang kesehatan sekolah. Wang Heng membujuk kami berdua dan berkata, selama kami pergi ke atap gedung pengajaran tertinggi, akan ada penyelamat yang datang untuk menolong kami keluar. Pemilik sebelumnya adalah seorang yang tidak beruntung. Secara alami menolak wanita. Sebenarnya, saya tidak ingin peduli. Namun, si cantik sekolah percaya. Sebagai pengagum setia, tidak bisa hanya dia melihat Dewi saya menghadapi bahaya sendirian. Akhirnya, saya tetap mengikutinya. Di sini, Wang Heng memang tidak berbohong. Memang ada orang yang datang untuk menyelamatkan. Membawa dia pergi dari sini. Tapi hanya dia yang dibawa pergi. Tidak termasuk saya dan si cantik sekolah. Kami berdua hanya dibujuk untuk keluar oleh dia. X menjadi umpan meriam S. Dia sengaja membuat keributan. Menarik perhatian S. Membuat S mengejar. Kami berdua dengan cerdik memanfaatkan kesempatan ini. Berhasil keluar dari ruang medis. Akhirnya berhasil diselamatkan oleh helikopter yang diatur oleh keluarga. Dan sebagai umpan, pemilik asli. Bersama dengan bunga sekolah, semuanya merasakan. Terinfeksi DT. Seandainya saya tidak melintasi ke tubuh pemilik asli. Saat ini sudah bergandeng tangan. Pergi keluar bersama bunga sekolah untuk membunuh. Balas dendam, balas dendam. Pikiran ini terus muncul di benak saya. Bunga sekolah S juga mengeluarkan teriakan marah pada saat ini. Seolah-olah masih tersisa dendam. Saya merenung sejenak. Sebagai seorang penjelajah waktu. Awalnya tidak memiliki beban. Tapi karena misi seperti ini, saya juga harus menyelesaikannya dengan baik. Karena Wang Heng adalah seorang penjahat besar. Saya sebagai anak takdir yang memiliki sistem. Seharusnya mengalahkan S. Tapi untuk membalas dendam, pertama-tama harus memiliki kekuatan yang cukup. Dari mana kekuatan itu berasal? Tentu saja itu adalah catatan suplai saya sendiri. Aku menoleh melihat bunga sekolah yang suram. L memberikan senyuman yang ramah. Setelah ini, itu tidak akan dianggap sebagai keuntungan yang sia-sia. Bahkan jika itu dianggap sebagai imbalan untuk membalas dendam kalian. Beberapa hari ke depan, saya terus tinggal bersama bunga sekolah untuk mengembangkan dan mendapatkan hadiah. Bahkan saya mendapatkan pembalut wanita juga. Namun, setelah bunga sekolah berubah menjadi es yang terpuruk, sepertinya tidak akan terpakai. Terus-menerus tinggal untuk mendapatkan hadiah. Rasanya juga agak menjengkelkan. Melihat bunga sekolah di depan mata. Kenapa saya merasa semakin membosankan? Terutama setelah fisik saya diperkuat. Saya selalu merasa ada binatang buas yang terbangun di dalam diri saya. Seringkali merasa ingin berkelahi. Bagaimana jika saya keluar sebentar? Tiba-tiba saya memiliki sebuah pemikiran. Saatnya untuk menguji kekuatan saya. Setelah berpikir demikian, saya mengambil kapal pemadam kebakaran. Dengan membawa sebuah tas, saya bersiap untuk berangkat. Koridor ruang kesehatan agak gelap. Berjalan di lingkungan seperti ini, saraf tidak akan tegang. Pintu di ujung koridor terkunci dari dalam. Di pegangan kunci ada jejak tangan berbentuk X. Itulah saat kedua orang itu digigit. Saat mereka berlari kembali dan mengunci pintu, jejak itu tertinggal di sana. Saya memegang pegangan kunci. Yang tepat berada di atas jejak tangan berbentuk X. Seolah-olah takdir sedang terulang kembali. Namun kali ini saya tidak lagi panik mengunci diri untuk melarikan diri. Melainkan dengan lembut memutar. Membuka pintu yang terkunci dari dalam. Ada seorang zombie berkeliaran di luar pintu. Ketika melihat pintu yang tertutup rapat dibuka, seorang hidup yang mengeluarkan aroma harum melangkah keluar. Dia tanpa ragu-ragu berteriak dan menerkam. Namun yang menunggu dia adalah sebuah kapal pemadam kebakaran yang tajam. Suara, PU, terdengar bersamaan dengan kilatan cahaya dingin. Sebuah kepala yang mengerikan langsung dipenggal. Apakah semudah ini? Apakah saya terlalu kuat? Atau apakah zombie-zombie ini terlalu lemah? Saya melihat zombie yang jatuh ke tanah dengan keras. Hati yang sedikit tegang langsung menjadi rileks. Kali ini tujuan saya adalah keluar untuk berlatih pengalaman bertempur. Lalu pergi ke toko serba ada di sekolah. Untuk mengganti selera saya. Makanan yang dikeluarkan sistem hanya roti atau air. Bahkan makanan pedas kesukaan saya pun tidak ada. Ruang kesehatan tidak jauh dari toko serba ada. Hanya beberapa ratus meter jaraknya. Zombie-zombie yang berkeliaran di sekitar. Sebagian besar telah teralihkan oleh helikopter tadi. Zombie di sepanjang jalan tidak banyak. Namun ketika saya tiba di sebuah sudut, 5 zombie menyerbu ke arah kami. Menghadapi 5 sekaligus. Saat itu, saya tidak merasa sedikit tegang. Tidak tahu apakah kekuatan saya cukup. 5 zombie sangat bersemangat ketika menemui makhluk hidup. Mereka menyerang dengan garang. Saat ini menghadapi serangan 5 zombie. Saya langsung menghindar dengan kursi rotan. Kemudian, kapal pemadam kebakaran di tangan saya melayangkan serangan horizontal yang cepat dan tepat. Seekor zombie langsung jatuh di tempat. Rekan-rekan diserang zombie. Sisa zombie semakin gelisah. Namun, saya tidak memilih untuk melawan secara langsung. Melainkan, saya memanfaatkan kecepatan yang lebih tajam daripada zombie. Terus-menerus melakukan pertempuran.
Begitu ada kesempatan, saya langsung mengayunkan kapak, mengambil pengalaman dari pertempuran nyata, merangkum teknik bertarung. Dengan begitu, kepala zombie satu demi satu jatuh. Saat itu, saya akhirnya bisa menghela napas lega. Ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan ayam zombie. Orang itu sangat hebat. Dia bahkan bisa membunuh 5 zombie sendirian. Di sebuah gedung rendah tidak jauh dari medan perang. Beberapa sosok terlihat melalui jendela kaca, mengamati pertempuran sengit ini. Melihat saya membunuh 5 zombie sendirian, semua orang tidak bisa menahan terkejut. Dia sepertinya akan pergi ke minimarket di pintu timur sekolah. Apakah kita juga harus ikut? Sekarang makanan kita tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Kita harus mendapatkan lebih banyak makanan. Seorang pria mulai memberi saran kepada orang di sebelahnya. Orang lain juga merasa mudah mengerti setelah mendengar itu. Namun, saat orang lain bersiap untuk setuju, tiba-tiba seorang gadis menggelengkan kepala menolak. Di luar sangat berbahaya. Jika kita keluar, satu kesalahan bisa membuat kita terluka oleh zombie. Lebih baik kita menunggu bantuan di sini dengan tenang. Tapi makanan tidak banyak lagi. Pria yang mengusulkan itu mulai merasa cemas. Dia lebih suka mencari makanan terlebih dahulu. Siapa yang tahu kapan bantuan akan datang? Helikopter yang susah payah datang. Hanya menyelamatkan anak orang terkaya. Apakah ada yang peduli dengan orang biasa seperti kita? Gadis yang menolak itu tertawa mendengar hal itu. Jangan terburu-buru, toko serba ada tidak bisa menyembunyikan orang. Orang itu pasti akan kembali. Kita tunggu saja, saatnya dia akan meminta. Apakah mereka akan memberikannya? Pria yang mengusulkan itu terdiam. Kenapa makanan yang mereka cari dengan nyawa harus diberikan padamu? Apakah dia ayahmu? Kita semua teman sekelas. Kenapa dia harus memberikannya? Apa dia ingin melihat kita kelaparan? Gadis itu dengan percaya diri berkata, "Jia-jia benar. Kita semua teman sekelas. Bagaimana mungkin mereka tidak memberi? Jika mereka tidak memberi, kita bisa merebut sedikit." Dia sekuat apapun, tetap saja dia hanya seorang. Dengan cepat, seseorang mengangguk setuju. Gadis yang membantah itu cukup menarik. Penampilannya juga sangat modis. Tentu saja dia memiliki penggemar yang mengaguminya. Ini juga menjadi alasan dia selalu merasa bangga. Pria olahraga itu melihat sekelompok pengagum. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa. Dia tidak berbicara lagi mengenai pergi sendirian. Dia juga tidak memiliki keberanian itu. Di sisi lain, aku melewati banyak rintangan. Akhirnya tiba di minimarket. Pintu toko serba ada terbuka. Di lantai terdapat genangan X yang mengering. Juga ada banyak tulang putih yang penuh bekas gigitan. Jelas bahwa aku bukan orang pertama yang mencari makanan. Namun, mereka semua telah menemui ajal di ujung perjuangan untuk bertahan hidup. Saat ini, satu kepala. Huruf S tanpa kepala berkeliaran di antara rak-rak. Diperkirakan ada 20 hingga 30 kepala. Saya juga tidak menyangka bahwa minimarket akan memiliki begitu banyak orang yang murung. Ini membuat saya sedikit bingung untuk sesaat. Pengalaman belajar juga memiliki kemajuan yang bertahap. Ini terlalu berisiko. Ini benar-benar sembrono. Mengamati rak-rak di dalam toko serba ada. Saya perlahan-lahan mendapatkan sebuah ide. Selama kita bisa menghalangi jalan keluar dengan rak, kita bisa menghabisi mereka satu persatu di luar. Begitu terpikir, langsung lakukan. Saya menggunakan gerakan lincah untuk maju dengan cepat. Menarik 2 rak di pintu sebelum zombie bereaksi. Dan menyilang terjepit di pintu. Mereka baru menyadari saat itu. Mereka berteriak dan berdesak-desakan menuju pintu. Namun rak menghalangi jalan mereka. Hanya ada satu jalur kecil yang bisa dilalui. Mereka hanya bisa berdesakan melalui jalur ini. Di luar lorong, ada sebuah kapak yang siap digunakan. Dengan suara, plak, siap digunakan. Sebuah tebasan yang kuat. Zombie yang berada di depan dengan mudah dipenggal kepalanya. Saya terus-menerus bergerak naik turun. Setiap kali saya mengayunkan, itu adalah satu zombie. Saat ini saya merasa seperti sedang bermain permainan memukul tikus. Dan tikus tanah hanya keluar dari satu lubang. Pengalaman bermainnya sangat buruk. Tak lama kemudian, toko serba ada menjadi sangat sepi. Tak ada lagi napas terengah-engah, es yang hancur lebur. Aku melepas ranselku. Mengambil berbagai makanan dari rak tanpa henti. Tentu saja, ada juga mie pedas favorit saya. Dalam sekejap, ransel sudah penuh. Saat akan pergi, saya juga mengangkat satu kotak mie instan rasa ketumbar di bahu. Di kota Yiwu ada banyak lampu alkohol. Seharusnya tidak ada masalah untuk digunakan memasak mie instan. Memastikan tidak ada yang terlewat. Segitiga hitam mengarah ke kanan, saya kembali dengan penuh makanan. Bagian awal perjalanan sangat lancar. Sepanjang jalan, zombie sudah hampir habis. Namun, ketika saya melewati sebuah gedung rendah, tiba-tiba seorang gadis melompat keluar dan menghalangi jalan. "Hai, tampan." Gadis itu melompat keluar menghalangi jalan. Dia tersenyum dengan manis dan menyapa. Sambil berbicara, dia menyentuh ujung rambutnya yang mengungkapkan lehernya yang putih, menunjukkan modalnya yang cukup baik. Para pengikutnya yang mengagumi terpesona.
Wajah mereka menunjukkan ekspresi terpesona. Sayangnya, Lin Fen tidak menunjukkan ekspresi. Ada urusan. Jawabannya tidak menimbulkan reaksi. Dibandingkan dengan gadis berharga miliknya, gadis teh hijau di depannya jauh berbeda. Baik dari segi penampilan maupun modal yang dimiliki. Keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Barang yang menghalangi di depan ini hanya setara dengan seorang ratu kelas. Sedangkan gadis berharga, dia adalah ratu sekolah yang tak terbantahkan di seluruh sekolah. Reaksi ini jelas bukan yang diinginkan gadis teh hijau. Menurut pandangannya, dia sudah memberikan muka yang cukup. Para pengikutnya tidak mendapatkan perlakuan ini. Lin Fen bahkan tidak tahu diri. Sungguh keterlaluan. Apa sikapmu ini? Pengikut melihat dewi mereka mengalami kemunduran. Tentu saja tidak akan diam saja. Langsung melompat keluar. Lin Fen melirik dengan datar kepada para pengikut bodoh ini. Tidak memperhatikan sedikit pun. Kiamat sudah tiba. Masih saja menyembah. Sungguh-sungguh otaknya bermasalah. Benar-benar ingin. Langsung saja. Hari-hari berlalu tanpa kepastian. Masih peduli apa? Jika ada yang ingin dibicarakan, bicarakanlah. Jika tidak ada urusan, jangan menghalangi jalan. Saya sangat sibuk. Lin Fen malas berurusan dengan orang-orang ini. Sungguh membuang-buang waktu sendiri. Baiklah, kalau begitu, bicarakanlah. Gadis teh hijau juga malas berpura-pura. Langsung melihat tas Lin Fen dan mie instan yang dibawanya. Kami tidak punya banyak makanan lagi. Bagikan sedikit makananmu kepada kami. Kata-katanya terdengar sangat wajar. Seolah-olah memberikan perintah. Lin Fen merasa geli. Dia tertawa dan berkata, makanan yang saya dapatkan dengan susah payah. Kenapa harus dibagikan kepada kalian? Gadis teh hijau tampak sangat wajar. Kita semua adalah teman sekelas. Apa salahnya membagikan sedikit makanan? Apakah kamu ingin melihat kami kelaparan? Ingin makanan. Lin Fen langsung bertanya kembali. Gadis teh hijau mengangguk. Lin Fen berkata sambil tersenyum. Toko serba ada itu sangat besar. Di kantin sekolah lebih banyak. Ingin mengambilnya sendiri. Mengambil berapapun tidak masalah. Sambil berbicara tidak ada lagi omong kosong. Menggelengkan kepala dan langsung melewati orang itu. Malas untuk berdebat dengan S. Ada waktu untuk itu. Bukankah lebih baik dia mencari pengalaman belajar dari S yang lebih banyak? Tapi dia tidak ingin memperhatikan orang itu. Namun orang itu tidak ingin membiarkannya pergi. Dia baru saja melewati orang itu. Ranselnya ditahan oleh orang itu. Lepaskan. Ekspresi Lin Fen tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya dingin menatap orang itu. Kenapa? Makanan ini sebenarnya milik toko serba ada. Kamu mengambilnya? Dengan alasan apa kamu tidak membagikannya kepada kami? Jika dihitung, kamu masih seorang deki. Percaya atau tidak, kami akan menangkapmu. Mengirimmu ke kantor pemerintah untuk dipenjara. Gadis teh hijau sedikit ketakutan. Tapi memikirkan beberapa pengikut di belakangnya. Dia seketika merasa percaya diri lagi. Tanpa ragu dia berkata, mengklaim bahwa Lin Fen adalah seorang pencuri. Harus ditangkap. Aku membagikan ini untukmu. Lin Fen mengangguk dan berhenti. Sepertinya dia sudah berkompromi. Ini masih kurang. Wanita teh hijau melihat ini dan tersenyum. Dia sedang bersiap untuk berbicara dengan bangga. Namun, pada detik berikutnya, cahaya dingin melintas. Ucapannya terhenti seketika. Matanya membelalak. Kedua tangannya menutup lehernya. Entah kapan, lehernya telah terbuka dengan luka besar. Darah terus memancar keluar. Meskipun dia berusaha menutupnya dengan keras, tidak bisa menghentikan darah yang memancar. Dia berusaha keras untuk mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak bisa mengeluarkannya. Dia hanya menatap Lin Fen. Jelas dia tidak bisa percaya. Lin Fen berani melakukannya sendiri. Mata kapak di tangan Lin Fen perlahan meneteskan darah. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Manusia dan es sebenarnya tidak ada bedanya. Mereka terlihat sama saja. Bahkan, orang hidup bahkan lebih baik es. Cukup dengan memotong arteri besar. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk selamat lagi. Mati. Harus memenggal seluruh kepala untuk membunuhnya. Jika tidak, dia masih bisa hidup dan berbahaya. Makanan yang kamu inginkan. Lin Fen mengeluarkan sebatang Snickers dari saku. Langsung melemparkannya ke wajah lawan. Plak. Makanan mengenai wajah. Mata gadis teh hijau langsung membelalak lebih besar. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Jatuh ke belakang. Hingga saat terakhir, wajahnya masih menunjukkan ketidakpercayaan. Tidak percaya Lin Fen berani bertindak tanpa ragu. Dia hanya ingin sedikit makanan. Ada apa? Bukankah ini seharusnya? Dia seorang gadis cantik. Bukankah para pria seharusnya memanjakannya? Mengaguminya? Bagaimana bisa ada pria seperti ini? Ini sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata lagi. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Sayangnya tidak ada kesempatan untuk berpikir lagi. Jia-jia. Para pengagum maju untuk menangkap dewi mereka. Melihat dewi terus-menerus menyemprot X. Kematian sudah tidak jauh lagi. Seketika matanya menjadi merah.
Melihat Lin Fen, pelaku kejahatan ini. Kau berani membunuh orang. Ayo semua serang bersama. Tangkap pelaku pembunuhan ini. Salah satu pengagum fanatik langsung menerjang dengan teriakan. Harus menangkap saya. Lin Fen mengeluarkan senyuman dingin. Kapal pemadam kebakaran di tangannya kembali berayun. Sekali, pengagum yang berteriak itu jatuh. Lehernya juga terbelah. Mengikuti gadis teh hijau. Sepanjang jalan membunuh ratusan zombie. Hatinya sudah sekeras besi. Anda juga ingin menangkap saya? Lin Fen melihat ke arah pengagum lainnya. Wajahnya masih tersenyum. Tapi senyuman ini justru membuat orang merinding. Seolah-olah senyuman dewa kematian. Kau sembarangan membunuh orang. Tidak takut tim penyelamat resmi datang. Apakah akan dilaporkan dan dihukum? Sisa pengikut marah berkata. Mereka sedikit ketakutan. Tapi lebih banyak adalah kemarahan. Itu masuk akal. Lin Fen mengangguk setuju. Kemudian meletakkan tas dan mie instan yang dibawanya. Cahaya dingin berkilau lagi. Diiringi dengan beberapa jeritan menyakitkan. Sekelompok pria dan wanita berdiri rapi. Jadi tidak ada yang melaporkan. Lin Fen dengan keras mengibaskan jejak dari kapal pemadam. Melihat karya yang telah dibuatnya. Dengan senyuman tipis di sudut bibirnya. Mengambil kembali tas dan mie instan yang ditaruhnya. Melanjutkan perjalanan menuju ruang medis yang dituju. Dia bukan orang yang menyukai kekerasan. Tapi ada yang mencari masalah dengannya. Dia juga pasti tidak akan mengalah. Apalagi meninggalkan masalah di kemudian hari. Angin berhembus dengan angkuh. Di sini sunyi senyap. Hanya ada sosok kecil yang kurus di dalam gedung rendah. SS menutup mulutnya. Takut mengeluarkan suara sedikit pun. Sosok ini adalah yang sebelumnya mengusulkan untuk mengikuti Lin Fen mendapatkan makanan. Dia tidak mau melakukan hal-hal bodoh. Jadi dia mencari alasan untuk tinggal di gedung rendah menjaga rumah. Tak disangka, kesempatan membawa kembali nyawa. Melihat Lin Fen memenggal beberapa orang dengan satu ayunan kapak. Kandung kemihnya terasa tegang. Setelah Lin Fen pergi, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung mengompol di celananya. Dia berkemih. Lantai pun menjadi basah. Namun, dia tidak menghiraukannya. Melainkan SS menutup mulutnya. Sampai sosok Lin Fen benar-benar menghilang. Dia baru bisa menghela napas lega. Dia duduk lemas di tanah. Dia tidak bisa tinggal di sini. Jika dia ingat untuk kembali dan membersihkan jejak, saya pasti tidak akan bisa melarikan diri. Harus pergi dari sini. Setelah menghela napas, dia menjadi seperti burung yang terkejut. Dia tidak berani tinggal di gedung rendah. Dengan panik, dia mengumpulkan beberapa barang yang berguna. Dia pun buru-buru melarikan diri. Di luar sangat berbahaya. Tapi dia merasa di sini lebih berbahaya. Mengenai melaporkan Lin Fen di kemudian hari. Hanya orang bodoh yang akan melaporkannya. Orang jahat seperti ini bahkan tidak sempat bersembunyi. Bagaimana mungkin untuk melaporkan? Dan yang SS itu lebih baik. Jika tidak, dia tidak tahu kapan dia akan disakiti oleh mereka. Ini sudah akhir dunia. Masih saja di situ. Mengira semua orang adalah penjilat es. Kenapa saya merasa ada yang mengawasi saya tadi? Apakah mungkin ada ikan yang lolos di sana tadi? Lin Fen tiba-tiba berhenti melangkah. Kembali ke depan gedung rendah. Melihat ketubuh es yang tergeletak di tanah. Dia kembali menatap gedung rendah. Akhirnya, dia masuk sambil memegang kapal pemadam kebakaran. Gedung rendah itu adalah bekas klub pertarungan sekolah. Di dalamnya banyak jendela yang terang. Ada cincin di tengahnya. Di sekelilingnya ada beberapa alat latihan dan peralatan bertarung. Lin Fen berjalan-jalan di dalam. Selain genangan air kuning, dia tidak menemukan siapapun. Apakah saya salah merasa? Lin Fen sedikit mengernyitkan dahi. Kemudian dia tidak berlama-lama. Berbalik dan pergi dari keinginan bertarung. Saat pergi, dia juga mengambil satu kotak silikon yang belum terpakai. Itu adalah pelindung gigi yang dipakai petarung. Untungnya saya cerdas. Jika terlambat sedikit, semuanya akan berakhir. Di belakang sebuah pohon besar tidak jauh dari gedung rendah klub bertarung. Pria yang mengusulkan itu bergetar ketakutan sambil bersembunyi. Melihat Lin Fen benar-benar pergi dan kembali untuk mencari jejak. Dia sekali lagi tidak bisa menahan kandung kemihnya. Membasahi celana. Kali ini dia tidak ragu lagi. Menunggu hingga bayangan Lin Fen menghilang. Dia segera melarikan diri ke arah yang berlawanan. Saat ini dia lebih memilih menghadapi kematian. Daripada menghadapi orang kejam seperti Lin Fen. Ini benar-benar sangat menakutkan. Kembali ke ruang medis. Mengunci pintu besi dari dalam. Lin Fen menghela napas lega. Kali ini keluar untuk belajar praktik. Lebih berliku-liku daripada yang dibayangkan. Sepanjang perjalanan, tidak hanya membunuh hampir 100 zombie. Dalam perjalanan pulang, dia juga membunuh sekelompok makhluk sejenis yang membuatnya jijik. Bagaimana ya? Pikiran dan perasaannya agak terguncang. Tapi lebih banyak adalah semangat. Sebuah kegembiraan pembunuhan yang primitif. Seperti telah membuka semacam gen. Sayang. Kangen aku tidak? Lin Fen meletakkan makanan itu. Dia segera membuka lemari. Dia dengan lembut bertanya kepada gadis harta karunnya. Menggeram. Zombie cantik itu menggeram sebagai balasan.
Dia terus membuka mulutnya ingin menggigit Lin Fen. Bisa dibilang sangat antusias. Dia baru saja terinfeksi menjadi zombie. Dan itu terjadi di dalam ruang medis yang tertutup. Dia belum pernah menggigit makhluk hidup. Mulutnya tidak memiliki darah yang menjijikan. Tubuhnya juga tidak membusuk seperti zombie. Bisa dibilang dia adalah makhluk yang berbeda. Satu-satunya luka adalah bekas gigitan di bahunya. Tapi Lin Fen dengan perhatian membersihkannya dengan antiseptik dan mengoleskan obat Yunan Bai Yao. Sementara itu, dibalut dengan kain kasa medis. Selain mata merah yang mewakili identitas zombie, selain kulit yang putihnya berbeda dari orang biasa, dia terlihat tidak berbeda dari gadis normal. Lin Fen merasa sangat jijik melihat zombie yang membusuk di luar. Namun, melihat gadis harta karun yang istimewa ini, dia tidak merasakan rasa jijik sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat menyenangkan untuk dilihat. Ada keindahan yang tidak dimiliki manusia. Jika ada kontes kecantikan di dalam sangsara, kamu pasti bisa mendapatkan gelar Miss Asia. Lin Fen berkata sambil tersenyum. Kemudian mengangkat zombie cantik yang penuh semangat itu. Namun, setelah meletakkan zombie cantik itu di kursi malas, alisnya pun berkerut. Setelah pertempuran yang baru saja terjadi, dia tidak bisa menghindari berbagai noda di tubuhnya. Saat ini, keduanya pun terkena noda. Saat bertarung, itu tidak masalah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak ingin menjadi kotor. Tidak tahu apakah masih ada air. Ini harus dicuci dulu. Lin Fen mengerutkan kening dan bergumam sesuatu. Lalu berjalan menuju toilet di ruang istirahat. Membuka keran. Suara desis terdengar. Air yang jernih segera mengalir keluar. Ada juga air. Dan terlihat sangat jernih. Mungkin ada masalah jika diminum. Tapi cukup untuk mandi. Kamar mandi di ruang istirahat juga dilengkapi dengan shower. Ini sangat pas. Dia mengambil sampo dan sabun mandi dari stasiun suplai. Hanya kurang shower yang menyemprot. Melihat ini, Lin Fen tidak ragu lagi. Menaruh kapak pemadam di tempat yang mudah dijangkau. Dia mulai cepat melepas pakaiannya. Di bawah kepala pancuran, ia mulai membilas. Mengoleskan sampo dan sabun mandi. Dia menyanyikan lagu kecil sambil mandi dengan nyaman. Di dunia akhir zaman seperti ini, bisa mandi dengan baik. Jangan tanya betapa indahnya. Percaya bahwa orang yang mendapatkan perlakuan seperti ini tidak banyak. Mei Mei mandi bersih untuk dirinya sendiri. Lalu melemparkan pakaian kotor ke ember kosong di samping dan merendamnya dengan air. Tuangkan deterjen ke dalam ember dan injak beberapa kali dengan kaki besar. Dia mengambil handuk bersih. Mengusap rambutnya dan keluar dari kamar mandi. Menggeram. Melihat Lin Fen keluar. Zombie cantik yang mencium bau manusia hidup berjuang lagi. Dengan ganas membuka mulutnya, ingin menggigit orang. Hanya saja mulutnya agak kecil. Wajahnya juga tidak menyeramkan. Terlihat tidak cukup menakutkan. Kenapa? Apakah kamu juga ingin mandi? Lin Fen meletakkan dan berkata sambil mengelap kepalanya. Menggeram. Zombie cantik itu menggeram sebagai balasan. Baiklah, aku akan memandikanmu juga. Tadi X-Wei juga membuatnya kotor. Selagi masih ada pasokan air, mandi bersih juga baik. Jika tidak, akan bau busuk. Nanti dia akan memeluk siapa untuk mengimbangi efek samping penguatan. Menggeram. Lin Fen langsung mengangkatnya dengan memegang pinggangnya. Sang ratu sekolah yang sudah mati itu segera berjuang dengan keras. Namun itu hanya sia-sia. Perban yang terikat di tubuhnya dipotong satu persatu dengan gunting medis. Selanjutnya adalah pakaian JK yang kotor. Juga ada stoking putih setengah transparan di kaki panjangnya. Terakhir adalah pakaian dalamnya. Tidak ada lagi yang bisa dilepas. Sebuah tubuh yang sempurna. Dipersembahkan kepada Lin Fen. Tempat yang megah itu tidak lagi terikat. Menjadi lebih mengesankan. Pinggangnya yang ramping tidak memiliki sedikit pun lemak. Lengkungannya sempurna dan tanpa celah. Sepenuhnya menunjukkan kekencangan seorang gadis muda. Lin Fen menganggap dirinya seorang pria terhormat. Membaca dengan baik sejarah. Wanita cantik tidak tergoda. Namun saat ini menghadapi seorang wanita yang sudah mati. Dia agak tidak bisa menahan diri. Sulit untuk mempertahankan sikap seorang pria terhormat. Tidak menyangka telah digigit oleh zombie. Membuat saya bahkan kehilangan kendali. Penyakit ini benar-benar parah. Lin Fen langsung menyalahkan penyakit zombie ini. Kemudian dia tidak berani melihat lebih banyak. Mengangkat orang itu dan pergi ke kamar mandi untuk membuka shower. Mencuci dengan air dingin pada daya maksimum. Air dingin sangat berguna untuk mendinginkan. Tapi sayangnya, gadis berharga itu tidak patuh. Terus-menerus berjuang. Membuatnya hampir kehilangan kendali. Amarahnya sangat besar. Sampai akhirnya berhasil mencuci. Membungkus dengan handuk baru. Dan mengikatnya kembali agar dia tenang. Membantu seseorang mandi. Sangat melelahkan. Lin Fen menyeka keringat dari dahinya. Pekerjaan ini benar-benar melelahkan. Duduk di kursi untuk istirahat sejenak. Lin Fen pergi ke kamar mandi untuk mencuci dan menjemur pakaian mereka berdua. Sementara itu, mengenakan celana medis sebagai pengganti. Dia duduk kembali di kursi dengan telanjang dada dan mulai menikmati makanan. Pertama-tama,
Dia minum seteguk air untuk melembabkan tenggorokannya yang kering. Dia mengeluarkan makanan kesukaannya, mie pedas. Dia mulai makan dengan lahap. Setelah rasa laparnya terpuaskan, dia kemudian mengeluarkan kaki bebek yang direbus. Lalu dia mengambil satu kotak bir snowflake. Dia mulai makan sambil minum. Sistem ini benar-benar perhatian. Tidak hanya menyediakan berbagai macam bahan. Bir yang dikeluarkan juga sudah didinginkan. Ini sudah tepat. Dia terus menelan. Lin Fen merasa nyaman dan bersendawa setelah satu botol. Apakah kamu mau makan? Lin Fen merobek satu paket kaki ayam yang direbus. Dia menempatkan kaki ayam itu ke mulut si cantik. Si cantik tidak sungkan. Dia langsung menggigitnya. Gigi dia lebih kuat, tapi dia segera memuntahkannya. Tidak sesuai selera. Lin Fen sedikit mengernyitkan dahi. Lalu dia membuka kaki bebek. Tapi hasilnya tetap sama. Meskipun coklat dan permen susu sudah digigit, cepat-cepat dimuntahkan. Tidak ada yang bisa dimakan. Justru membuatnya kotor. Kamu memang pemilih dalam makan. Benar-benar anak yang dimanjakan. Lin Fen mulai mengkritik. Pergi ke kamar mandi untuk mengambil handuk basah dan membersihkannya. Sikat gigi Anda hingga bersih pada saat yang bersamaan. Setelah selesai sibuk, duduk kembali. Tidak mencoba memberi makan apapun. Melainkan mengeluarkan pelindung gigi silikon yang dibawa pulang dari klub bela diri. Membuka kotak dan mengambil satu. Lin Fen menggoda si gadis cantik untuk membuka mulutnya. Lalu memasukkan pelindung gigi itu. Mulut si gadis cantik itu sangat kecil. Dalam keadaan tanpa kesadaran diri. Dia sangat sulit untuk mengeluarkan pelindung gigi. Ini adalah efek yang diinginkan Lin Fen. Memasang pelindung gigi dengan baik. Dia sengaja mengulurkan satu jari untuk digigit oleh lawan. Membuat lawan sangat senang menggigit. Membuat jarinya gatal-gatal. Namun tidak ada bekas luka. Ini membuat Lin Fen semakin puas. Dengan senyum lebar, dia meraih dan mencubit pipi lawan. Ding dong. Selamat, pemilik sistem. Menyelesaikan interaksi intim yang tinggi dengan wanita cantik. Mendapatkan hadiah B. Cairan penguat fisik tingkat dasar. Tanpa disadari, waktu coldoon hadiah sistem telah tiba. Lin Fen melakukan gerakan manis tanpa sadar. Sekali lagi mendapatkan hadiah B. Mendapatkan cairan penguat fisik yang paling dibutuhkan saat ini. Kamu benar-benar harta karunku. Senyum Lin Fen semakin lebar. Di depan mata, gadis sekolah yang tampak menyedihkan. Benar-benar harta karunnya. Sekali lagi penguatan fisik. Menunggu kali ini selesai. Lin Fen merasa dirinya semakin menakutkan. Jika kali ini dia keluar lagi untuk membunuh yang menyedihkan. Dia yakin bisa membunuh dari pintu timur hingga pintu barat. Menjamin tidak akan berkedip. Kali ini tidak lagi memegang kayu dengan tangan kosong. Tetapi mengangkat kaki dan menginjakkan ke tanah. Diiringi dengan suara dentuman. Ubin lantai yang keras. Langsung terinjak menjadi jejak kaki yang dalam. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Terus meluas lebih dari 1 meter. Dengan telapak kaki telanjang, dengan mudah meninggalkan jejak di lantai yang keras. Jika ini diinjak di kepala orang lain, pasti bisa menginjak kepala hingga masuk ke perut. Dan ini bukan hanya merupakan cerminan dari kekuatan diri, juga merupakan cerminan dari tubuh yang kuat. Jika tidak, ledakan kekuatan sebesar ini tetap bertabrakan keras dengan lantai. Kaki tidak mungkin tidak terluka dengan sempurna. Penguatan fisik, ini sama seperti yang diprediksi. Merupakan penguatan menyeluruh bagi tubuh. Tidak tahu apakah saya sekarang dapat menahan tembakan peluru. Apakah bisa menahannya? Lin Fen menarik napas dalam-dalam. Sekarang tujuannya telah meningkat. Sangat ingin mencari ki untuk mencoba. Memberi diri sendiri 1 poin. Akhir dunia telah tiba. Mesin ki pasti akan muncul. Ingin benar-benar berkuasa di akhir dunia. Harus bisa bertahan dari semua ini. Jika tidak ada yang berani mengatakan ada jaminan keamanan yang nyata. Namun, meskipun sekarang tidak bisa bertahan, Lin Fen sama sekali tidak panik. Lagi pula, dia baru saja mulai berkembang. Asalkan memberinya waktu yang cukup. Dia di bawah bantuan tanpa pamrih dari gadis harta karun. Dia akan semakin kuat. Lagi pula, dia telah tumbuh sampai sekarang. Hanya butuh beberapa hari saja. Hari-hari baik masih di depan. Hari-hari berikutnya, Lin Fen telah siap untuk berkembang dalam jangka panjang. Setiap hari mengumpulkan pengalaman dari gadis harta karun. Seperti membunuh monster dalam permainan. Dengan gadis harta karun menemani. Sesekali melihat ponsel untuk memeriksa pesan antara wanita dan sahabatnya. Atau bermain game offline. Dia juga tidak merasa bosan. Perlahan-lahan, dia mencoba melepaskan ikatan gadis harta karun. Dengan pelindung gigi silikon. Gadis harta karun juga tidak bisa menggigit orang. Kuku di tangannya juga telah dipotong olehnya. Dan mengenakan sepasang sarung tangan medis putih. Dia merawatnya dengan baik. Rambutnya diatur dengan sangat halus. Mengenakan setelan JK, benar-benar seorang wanita cantik dengan rambut panjang hitam lurus. Jujur saja, seorang wanita cantik seperti ini, Lin Fen juga agak tergoda. Sayangnya, dia adalah seorang zombie. Dibandingkan dengan perubahan Lin Fen, di sisi gadis harta karun,
Itu jauh lebih sederhana. Dia yang tidak terikat, terus-menerus mengejarnya dengan penuh semangat. Dan dia juga bersedia untuk bermain bersamanya. Menggunakan berbagai rintangan untuk melatih kemampuan reaksi. Kontras dengan dunia luar yang berada dalam kekacauan. Seiring berjalannya waktu, banyak siswa yang bersembunyi menunggu penyelamatan. Tidak bisa lagi bersembunyi. Rasa lapar memaksa mereka untuk keluar. Menghadapi kegilaan keputusasaan. Saya mencari makanan untuk bertahan hidup. Jarang ada orang yang berani melawan zombie satu lawan satu. Juga sulit untuk melawan. Perlahan-lahan, terbentuklah banyak kelompok. Berkelahi dengan zombie yang berkeliaran. Memperebutkan ruang untuk bertahan hidup. Agar mereka bisa bertahan hidup. Bantuan tidak datang. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menyelamatkan diri. Lin Fen melihat. Tapi dia tidak menghiraukannya. Dia juga tidak berusaha untuk menunjukkan keberadaannya. Sebaliknya, dia melanjutkan rencana pengembangannya. Setiap hari makan dan minum seperti biasa. Tidak ada yang mengganggunya. Dia juga tidak keluar untuk berinteraksi dengan orang lain. Hanya sesekali dia naik ke atap. Makan paha ayam dan bebek. Minum bir dingin. Lihatlah film horor yang nyata. Kamu masih ada? Jangan bicara. Film nyata seperti ini. Di dunia sebelumnya, bahkan orang kaya pun tidak bisa melihatnya. Di waktu luang, dia akan mencoba melatih gadis berharga. Agar dia bisa menguasai kembali kebiasaan orang biasa. Meskipun tidak berhasil. Namun secara tidak sengaja membuatnya terbiasa berada di sampingnya. Meskipun menggunakan benda lain untuk menarik perhatian, pihak lainnya tidak akan pergi. Dia hanya menggigitnya dan menggantung di tubuhnya. Seolah-olah sudah terbiasa dengan baunya. Tidak ada hal lain yang bisa menarik perhatiannya. Tidak akan seperti zombie di luar sana. Kemanapun ada suara, dia akan pergi ke sana. Seperti anjing yang hanya tahu mendengarkan suara untuk menentukan posisi. Hasil latihan ini dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Membuatnya semakin percaya diri. Namun, selama proses latihan sehari, alisnya justru berkerut. Bukan karena mendapatkan hadiah yang tidak lancar. Dalam beberapa hari ini, berkat usaha tanpa henti, dia kembali mendapatkan 2 tabung cairan penguat fisik tingkat dasar, yang membuat tubuhnya menjadi lebih kuat. Bahkan meja besi pun bisa dengan mudah meninggalkan jejak tangannya. Bukan juga karena latihannya terlalu membosankan. Dia tidak ingin melanjutkan latihan lagi. Melainkan karena gadis harta karun, si zombie cantik, ternyata perlahan-lahan menjadi lemah. Tidak hanya saat mengejarnya, dia tampak lemah. Bahkan mata merahnya pun menjadi redup. Lin Fen membuka kemejanya. Menemukan luka yang digigit. Juga menunjukkan tanda-tanda memburuk dan berbau. Apa yang sedang terjadi? Melihat keadaan ini, Lin Fen langsung tidak tenang. Ini adalah jaminan hidupnya. Apakah bisa hidup dengan baik di akhir dunia? Semua bergantung pada pos supply ini. Selain itu, setelah berhari-hari berinteraksi, dia bukan hanya harta karun untuk mendapatkan hadiah. Tapi juga teman yang mulai dia terbiasa. Meskipun ada target lain untuk mendapatkan hadiah, dia tidak ingin dengan mudah melepaskan orang itu. Si cantik yang terinfeksi tidak bergerak. Hanya menggigit lengan Lin Fen seperti biasa. Bergantung pada tubuh Lin Fen. Membiarkan Lin Fen memeriksa dirinya tanpa melawan. Hanya saja mata itu semakin redup. Apakah dia kelaparan? Lin Fen melihat orang itu terus menggigit dirinya. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran apakah dia lapar. Lagi pula dibandingkan dengan zombie yang busuk dan menjijikan itu. Dia memiliki ciri-ciri yang jelas berbeda. Bagaimana ya? Dia masih terlihat lebih manusiawi. Dan para zombie yang berkeliaran di luar, kadang-kadang masih bisa menangkap sesuatu untuk dimakan. Bahkan memakan sesama zombie. Tidak seperti dia yang sejak menjadi zombie, tidak pernah memakan apapun. Bahkan yang dipaksakan untuk dimakan pun dia muntahkan. Setiap hari dilatih untuk berlari ke sana kemari. Tidak pernah memakan sepotong pun. Bahkan mesin gerak abadi pun tidak bisa bertahan. Lin Fen semakin berpikir bahwa ini mungkin. Dan penampilannya yang lemah ini juga memang terlihat seperti tanda orang yang sangat lapar. Lin Fen melihat ke pahanya, memikirkan untuk memotong sepotong dan memberikannya kepada dia. Tapi segera dia menggelengkan kepala. Bukan karena dia tidak rela. Tapi cara seperti ini jelas bukan solusi jangka panjang. Kantin sekolah memiliki ruang pendingin khusus untuk membekukan daging mentah. Sekarang meskipun sudah beberapa hari mati lampu, tapi cold storage memiliki sumber daya cadangan. Sekarang seharusnya masih dalam keadaan beku. Bisa pergi mencari beberapa untuk dicoba. Lin Fen menyerah pada rencana untuk mendapatkan D untuk dirinya sendiri. Dia kemudian teringat tentang ruang pendingin di sekolah. Di dalamnya banyak daging mentah yang dibekukan. Dia bisa pergi mengambil beberapa untuk memberi makan dan melihat. Zombie makan daging mentah. Daging mentah yang dibekukan mungkin rasanya tidak sebaik itu. Ada lebih banyak teknologi dan hidup dengan serigala. Tapi seharusnya masih bisa dimakan. Sedikit tambahan bahan. Juga tidak akan membunuh orang, bukan? Metode ini dapat dilakukan. Lin Fen bukanlah seorang penunda pekerjaan. Setelah mempertimbangkan, langsung dieksekusi. Mengosongkan ransel untuk membawa daging nanti.
lalu mengambil kapal pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Baiklah, tunggu saya kembali di rumah. Lin Fen membuka siswa sekolah menengah yang menggigit yang tergantung di tubuhnya. Meletakkannya di kursi santai dan duduk dengan baik. Tapi dia baru saja bersiap untuk berangkat. Pihak lain berjuang untuk bangkit dan menggigit lengannya. Kembali menggantung di tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia menariknya, itu tidak ada gunanya. Akhirnya hanya bisa dengan putus asa mengikatnya kembali. Dimasukkan ke dalam lemari. Ini adalah tempat tersembunyi yang dia temukan selama ini. Dapat menghindari saat dia keluar. Pihak lain terluka secara tidak sengaja. Mulutnya kembali terikat. Tapi dia masih berjuang untuk bangkit. Lin Fen tidak berdaya. Hanya bisa melepas bajunya. Menutupinya di atas kepala pihak lain. Benda itu memiliki aromanya. Bagi zombie yang bergantung pada bau. Secara teori, itu hampir sama dengan dirinya. Ternyata, ketika bajunya menutupi kepalanya, dia langsung menjadi patuh. Sepertinya dia benar-benar memiliki semacam ketergantungan padanya. Ini sangat aneh bagi zombie. Tapi kenyataannya memang seperti ini. Tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Lin Fen menutup pintu lemari dengan baik. Lalu mengambil semua peralatannya dan keluar lagi. Segala sesuatu di sekolah tetap sama. Hanya saja dibandingkan dengan sebelumnya. Lebih sepi lagi. Di tanah, jejak coklat kering terlihat di mana-mana. Terdapat juga mayat-mayat zombie yang compang-camping. Dan tulang putih yang penuh dengan bekas gigitan. Dipenuhi dengan aroma yang kuat dari diri sendiri. Namun, Lin Fen sudah terbiasa. Dalam beberapa hari ini, dia kadang-kadang akan keluar. Untuk bertarung dengan para zombie ini. Mengendalikan kekuatan yang semakin kuat dalam dirinya. Di sini banyak tubuh zombie. Sebagian besar adalah hasil kerjanya. Raungan. Lin Fen baru saja keluar dari ruang medis tidak jauh. Seekor zombie langsung melihatnya. Dengan suara keras, ia mengaum. Lalu berlari ke arahnya. Ingin menerkam dan memakannya. Sama sekali tidak menyadari bahwa dia menghadapi tangan zombie yang menakutkan. PFFFT. Menghadapi seekor zombie biasa. Tidak ada gerakan berlebihan sama sekali. Kilatan dingin menyala. Kepala zombie itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Sekali lagi memotong kepala zombie. Masih belum terlihat ada kristal. Sepertinya memang terlalu banyak berpikir. Lin Fen tersenyum sambil menggelengkan kepala. Dia sangat terpengaruh. Dalam beberapa hari ini, dia tidak tahu sudah berapa banyak kepala zombie yang dia potong. Dia hampir menjadi ahli bedah otak. Menggelengkan kepala untuk mengusir pikiran aneh. Dia tidak lagi melakukan hal-hal aneh ini. Dia segera menuju ke kantin sekolah. Kantin sekolah. Di sini terdapat banyak bahan kebutuhan hidup. Tentu saja tidak hanya satu orang yang teringat. Lin Fen belum tiba. Tempat ini sudah lebih dulu dikuasai oleh sekelompok orang. Dan mereka mengklaim kekuasaan. Orang lain meskipun mencarinya tidak akan bisa. Tanpa persetujuan mereka. Jangan harap bisa mengambil barang sedikit pun. Jelas sudah ada bentuk kekuatan yang mulai terbentuk. Grup Lin Fen. Dipastikan tidak akan semulus itu. Namun, ini justru sesuai dengan keinginannya. Begitu banyak zombie. Benar-benar bertarung dengan orang. Dia belum pernah mencobanya. Kantin besar sekolah. Ketika Lin Fen tiba di sini, dia melihat sekelompok besar zombie. Mengelilingi pintu masuk kantin sehingga tidak bisa dilewati. Diperkirakan secara konservatif. Jumlahnya setidaknya hampir 1000 kepala. Lin Fen telah melalui beberapa kali penguatan. Memiliki kekuatan yang jauh melebihi manusia biasa. Dalam beberapa waktu ini, dia telah belajar banyak pengalaman tempur. Namun, menghadapi begitu banyak zombie, dia juga tidak bisa menerobos masuk. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan tenggelam oleh SC. Kelompok zombie ini, jumlahnya melonjak ke tingkat tertentu. Ancaman meningkat sebanding. Bukan sekadar angka sederhana. Membuat begitu banyak zombie berkumpul di sini. Pintu masuk kantin juga tertutup rapat. Sepertinya di dalam kantin ini, benar-benar berkumpul banyak penyintas. Lin Fen menatap gerombolan zombie yang sangat besar itu. Berkumpul di depan pintu kantin dan tidak pergi juga. Matanya sedikit menyipit. Teman-teman yang pernah menonton film zombie pasti tahu. Zombie terutama bergantung pada indera penciuman untuk bergerak. Selanjutnya adalah mendengarkan suara untuk menentukan posisi. Membuat mereka mencium bau manusia hidup. Mereka akan secara naluriah berkumpul ke sana. Dapat membuat begitu banyak zombie berkumpul. Dan tidak kunjung reda. Ini bukanlah aroma yang bisa dihasilkan oleh satu atau dua orang. Kantin besar sekolah. Kemungkinan besar telah berkumpul banyak penyintas. Ini bisa dianggap sebagai hal baik bagi penyintas biasa. Bisa dibilang itu adalah hal yang baik. Namun bagi Lin Fen yang merupakan seorang penyendiri, pengumpulan besar seperti ini belum tentu merupakan hal yang baik. Seringkali ancaman dari manusia hidup tidak kalah dengan ancaman dari zombie. Tidak peduli apapun keadaannya. Selama tidak mengganggu saya untuk mendapatkan daging. Jika itu mengganggu, Lin Fen tidak banyak bicara. Namun maksudnya sudah sangat jelas. Zombie terakhir hampir membuat saya muntah. Mengganti selera juga merupakan hal yang cukup baik.
Pintu depan tidak bisa diterobos secara paksa. Namun kantin tidak hanya memiliki pintu depan untuk masuk. Di belakang masih ada pintu samping. Tempat lain juga memiliki jendela. Dengan kemampuan yang dia miliki sekarang, tidak sulit untuk memanjat masuk melalui jendela lantai 2. Mencari arah di mana zombie relatif lebih sedikit. Lin Fen bergerak cepat seperti monyet lincah. Selama perjalanan ada zombie yang menghalangi jalan. Namun dia dengan mudah mengatasi mereka menggunakan kapal pemadam kebakaran. Jalan lancar menuju sisi. Sekitar 6 atau 7 meter tinggi di lantai 2. Terdapat deretan jendela yang tidak dipasang jaring pengaman. Ketinggian ini bisa menghalangi zombie. Tapi bagi Lin Fen, itu tidak terlalu tinggi. Menjauh sedikit dan berlari. Sampai di tepi dinding, lalu melompat tinggi. Dia dengan mudah melompat setinggi 4 atau 5 meter. Dengan mudah melampaui yang disebut juara olimpiade. Kemudian dengan bantuan dorongan ke depan, kedua kakinya melangkah ke atas. Lengan mudah tergantung di ambang jendela. Satu tangan kosong memegang kapal pemadam yang digigit di giginya. Dia terjepit di tepi jendela dan dengan lembut mengungkit. Jendela yang terkunci dari dalam berhasil dibuka. Sekali lagi melompat, dia melompat masuk dengan anggun. Seluruh prosesnya sangat mudah. Ketika dia kembali menginjak tanah, dia tiba di sebuah ruangan di lantai 2. Ini adalah tempat makan untuk siswa dengan syarat tertentu. Dekorasi dan lingkungannya jauh lebih baik dibandingkan lantai 1. Di sekitar tidak ada apa-apa. Lin Fen tidak berlama-lama. Menggenggam kapal pemadam kebakaran, dia mendorong pintu dan keluar. Siapa di sana? Saat dia mendorong pintu dan keluar, suara teriakan langsung terdengar. Lin Fen melihat ke arah suara. Itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun. Melihat penampilannya, dia tidak terlihat seperti pelajar. Dia seharusnya adalah staf kantin. Di sampingnya ada seorang mahasiswi yang berpakaian acak-acakan. Wajah mahasiswi itu cukup menarik. Tubuhnya juga cukup bagus. Namun dia berpakaian compang-camping. Ketika melihat Lin Fen, dia ingin berteriak sesuatu. Namun setelah melihat pria muda di sampingnya, dia kembali menutup mulut dengan wajah ketakutan. Lin Fen melihat adegan ini dan matanya sedikit berkilau. Apakah ini akan dimulai? Dia segera menjawab dengan senyuman. Saya adalah mahasiswa tahun ketiga di sekolah ini. Mahasiswa tahun ketiga. Kamu terlihat sangat asing. Dan bagaimana kamu bisa keluar dari ruangan ini? Di ruangan ini jelas tidak ada orang. Ada yang ingin kamu lakukan? Setelah mengetahui identitas Lin Fen, pemuda itu tidak mengendurkan kewaspadaan. Sebaliknya, dia melanjutkan dengan serangkaian pertanyaan. Saya tidak berniat melakukan apa-apa. Hanya ingin datang untuk mengambil daging beku. Lin Fen tersenyum seperti biasa. Seolah-olah tidak melihat bahwa keadaan lawan tidak baik. Ingin daging. Pemuda itu tersenyum. Segala sesuatu di sini. Sekarang semuanya menjadi milik kami. Dikelola oleh kelompok penyelamat diri. Ingin daging? Boleh. Tapi harus bergabung dengan kami. Menjadi bagian dari kami. Jika tidak, jangan harap bisa mengambil apapun. Kelompok penyelamat diri. Bagus. Bergabunglah dengan kami. Tidak hanya ada makanan dan minuman, tapi juga ada gadis-gadis cantik untuk dimainkan. Mainkan sesuka hati. Pemuda itu tersenyum lebih lebar. Membuka mulut untuk mengundang. Dalam kata-katanya, dia menarik seorang siswi berpakaian compang-camping. Menangkap dan merusak dengan kuat di tempat yang tinggi. Penghancuran tanpa belas kasihan. Membuat rasa sakit muncul di wajah siswi itu. Namun dia tidak berani melawan. Melihat adegan ini, Lin Fen sudah tahu situasinya. Ini benar-benar ada barangnya. Pihak lain menyebutkan apa yang disebut sebagai kelompok penyelamatan diri, yaitu melihat kekacauan yang terjadi. Sekelompok penjahat yang membentuk kekuatan baru. Mengenai kekuatan seperti ini, Lin Fen sudah sering melihatnya dalam cerita novel. Agak klise, tapi itu juga sangat normal. Wanita bisa dimainkan sesuka hati. Lalu bolehkah saya bermain dengan wanita yang ada di tanganmu? Lin Fen dengan sengaja berkata, mengira pihak lain akan marah besar karenanya. Bagaimanapun juga, wanita adalah barang terlarang bagi pria. Bagaimana bisa mentolerir penghinaan? Namun yang mengejutkannya adalah, pihak lain malah langsung mendorongnya. Boleh saja. Hanya seorang wanita. Bergabunglah, terserah bagaimana kamu ingin bermain. Pemuda itu dengan murah hati berkata. Mahasiswi yang berpakaian compang-camping tampak putus asa. Tapi dia tidak berani melawan. Jelas dia tahu apa akibat dari perlawanan. Melihat wanita yang didorong ke arahnya, Lin Fen benar-benar terkejut. Ini benar-benar sekelompok orang yang melakukan hal besar. Sayangnya, dia tidak suka buah yang dipaksakan. Dan meskipun batas moralnya rendah, tapi itu bukan berarti tidak ada. Maaf, kamu sangat tulus. Tapi saya tidak memiliki ambisi setinggi kalian. Selama saya mendapatkan daging, saya akan pergi. Lin Fen menggelengkan kepala menolak. Mendorong wanita yang datang menghampiri. Tidak tertarik. Wajah pemuda itu langsung berubah. Jelas penolakan itu membuatnya tidak senang. Dia berkata dengan sinis. Tidak bergabung dengan kelompok penyelamatan kami. Masih ingin daging.
Saya rasa kamu ingin berbuat jahat. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah pisau tajam. Di permukaan masih terlihat jelas noda kering. Jika cara lembut tidak berhasil, gunakan cara keras. Organisasi ini lebih otoriter daripada yang dibayangkan. Rasanya langsung tepat. Lin Fen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hanya menatap lawan dengan tenang. Reaksi ini segera membuat pemuda itu semakin tidak senang. Merasa dipandang rendah oleh Lin Fen. Amarahnya kembali meningkat. Kamu mencari masalah. Dia berteriak dengan marah. Lalu dengan pisau tajam di tangan, dia menyerang Lin Feng. Melepaskan sisi jahat dalam dirinya. Seperti seekor binatang buas. Menjadi mudah tersinggung dan gelisah. Mahasiswi itu terkejut dan berteriak. Seluruh tubuhnya bersembunyi di samping sambil bergetar. Seolah-olah saya melihat seorang pemuda menggunakan huruf D yang tajam di tangannya. Aku telah melakukan hal-hal yang sangat menakutkan. Namun, Lin Fen tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun. Melihat huruf D tajam yang menusuk ke arahnya. Mereka menunggu hingga sharp D terlihat. Dia baru melambai dengan gerakan yang cepat, mengeluarkan cahaya dingin. SS tangan. Sebuah tebasan yang tanpa ampun. Plak. Terdengar suara tumpul yang familiar dari huruf D tajam pemuda itu. Bersama dengan seluruh lengan yang memegang huruf D tajam. Bahkan tidak sempat bereaksi. Langsung jatuh ke tanah dengan suara, plak. Percikan api berwarna merah menyala ada di mana-mana. Tanganku. Pemuda itu melihat lengan kanannya yang kosong. Ia mengeluarkan jeritan seperti babi. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Wajahnya langsung pucat pasi. Hanya terus-menerus melolong. Mahasiswi itu kembali berteriak ketakutan dengan suara yang sangat keras. Hanya saja kali ini objek ketakutan K telah berganti orang. Lin Fen tidak menghiraukan semua itu. Dia melangkah maju dan menginjakkan satu kakinya di dada pemuda itu. Dia sedikit menundukkan kepala dan memandang rendah ke arah lawannya. Dia bertanya dengan tenang. Dia bertanya lagi. Di mana daging beku itu? Jangan katakan. Orang tipe S bisa berpura-pura keren. Ini lebih tepat daripada S yang putus asa. Di dapur belakang lantai 1. Pemuda itu menggigil. Dia tidak lagi memiliki keberanian. Terima kasih banyak. Dapatkan apa yang kamu inginkan. Lin Fen mengangguk sopan sebagai ucapan terima kasih. Namun, kakinya yang menginjak dada lawan tidak diangkat. Sebaliknya, dia mulai menambah tekanan secara perlahan. Suara tulang dada yang patah terdengar terus-menerus. Kaki ini bahkan bisa membuat lubang di lantai. Apa yang bisa dilakukan lawan untuk melawan? Kamu tidak bisa es padaku. Jika tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Merasakan kedatangan kematian es. Pemuda itu sampai mengompol karena ketakutan. Dia berteriak keras mengancam. Mengeluarkan yang disebut ketua. Biarkan dia datang. Senyum Lin Fen tetap tak berubah. Kemudian dia meningkatkan kekuatan lagi. Krek. Hentikan. Diiringi dengan suara dentuman. Dada pemuda itu benar-benar hancur diinjak. Setelah itu, dia memuntahkan darah bercampur organ dalam. Lalu matanya melotot dan dia kehabisan napas. Selama itu, terdengar suara teriakan. Namun Lin Fen sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan tidak berhenti. Dia terus menginjak sampai merasa puas baru berhenti. Seperti seorang teknisi yang ketat. Baik, baik, baik. Berani sekali. Melihat bahwa Lin Fen sama sekali mengabaikannya. Orang yang mencoba menghentikannya langsung marah dan tertawa. Senyum Lin Fen tetap tidak berubah. Dia dengan santai menghapus darah di sepatu dari pakaian bersih pemuda itu. Lalu dengan tenang mengangkat kepala dan menatap orang itu. Ini adalah seorang pria paruh baya. Terlihat memiliki aura yang dingin. Sekelompok pria mengikuti di belakangnya. Di antaranya ada staf kantin. Ada juga siswa dari sekolah tersebut. Mereka semua memegang alat D atau pipa besi. Banyak dari mereka menatap Lin Fen dengan tatapan tajam. Ada juga cukup banyak orang yang bersembunyi dan berkerumun di bagian paling belakang kerumunan. Hanya mencampur dan bermain-main. Lin Fen hanya meliriknya. Pandangannya langsung tertuju pada pria paruh baya. Ikan besar yang sebenarnya telah datang. Kamu adalah ketua asosiasi penyelamatan diri. Wang Long awalnya adalah seorang pria paruh baya yang tidak berguna. Dia sendiri berpikir demikian. Dalam kehidupan, orang yang mencapai usia paruh baya tanpa pencapaian. Susah payah menikahi istri yang seperti sapi betina dengan anak. Yang terlihat seperti tabung gas. Akhirnya tetap mengeluh tentang kemiskinannya dan pergi dengan orang lain. Dalam pekerjaan, dengan tekun mengemudikan truk perusahaan selama 10 tahun. Karena secara tidak sengaja menabrak atasan dan terlibat dengan pegawai wanita. Akhirnya difitnah mencuri minyak truk perusahaan. Bahkan tidak mendapatkan gaji dan dipecat oleh perusahaan. Dia bahkan hampir ditangkap dan dipenjara. Dia sudah berusia lebih dari 40 tahun. Tidak punya istri. Tidak punya pekerjaan. Akhirnya demi bertahan hidup, dia hanya bisa melakukan pekerjaan yang tidak ada yang mau, yaitu membersihkan saluran pembuangan. Ketika kiamat tiba, dia bekerja membersihkan saluran pembuangan di kantin sekolah. Saluran pembuangan yang bau menyengat membuatnya mual. Namun dia harus menahan rasa mual dan bekerja keras.
Dia merasa hidupnya sudah tidak melihat harapan lagi. Dia membenci masyarakat ini, bahkan membenci semua orang, terutama orang-orang yang merasa lebih tinggi dan merendahkannya. Tidak tahu apakah ini adalah hukum alam atau kebangkitan dari titik terendah. Dia yang terinjak di lapisan terendah dunia. Ketika kiamat tiba, ternyata mendapatkan kemampuan khusus yang hanya ada di film.